Jawa Timur. Saya di sini akan mewawancarai tentang kegiatan seksual. Sebelumnya, mohon maaf, Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih disampaikan telah dipercaya untuk menjadi narasumber pada penelitian ini dalam kepentingannya terkait kejahatan seksual berkaitan dengan anak di bawah umur ya, atau anak kecil ya. Jadi nama saya Tamarullah, pekerjaan saya adalah sebagai advokat atau pengacara. Alamat saya adalah di Desa Pandian, Jalan Tengku Umar, Gang 4 nomor 12A, Kecamatan Toras Genep, Kabupaten Sumeneb. Dari kami siap untuk membantu penelitian yang akan dilakukan oleh saudari ya kan, selaku mahasiswi UPN berkaitan dengan kepentingan tertentu. Silakan. Sebagai pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang kejahatan seksual? Berkaitan dengan kejahatan seksual bisa kita amati bersama di negara kita saat ini itu baik secara kejadian di lapangan, di berita-berita ataupun kajian kami dalam studi hukum banyak terjadi kejahatan seksual ya kan, di daerah-daerah tertentu khususnya yang daerah kabupaten yang tujuannya adalah korbannya banyak. Itu yang bisa kita garis. Kenapa seperti itu? Karena melihat situasi terkini, pergaulan bebas sangat luar biasa sekali di Indonesia. Dari itu hasil pengamatan terhadap kejahatan seksual menurut kami itu saat ini bisa dikategorikan sangat tinggi sekali untuk angka kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga privasi wanita agar tidak menyajikan pada kejahatan seksual? Jadi salah satu cara agar seorang wanita tidak menjadi korban kejahatan seksual itu perlu dipilah dulu. Ini wanita yang seperti apa? Wanita yang dalam masih sudah dewasa, remaja, apa masih anak-anak. Tapi garis besarnya insya Allah sama saja. Yang pertama adalah kita sebagai wanita harus betul-betul mengetahui bagaimana tata cara beradaptasi yang dibangun kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman-teman. Kalau di lingkungan sekolah ya bagaimana berinteraksi, beradaptasi dengan teman-temannya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana cara beradaptasi, berinteraksi, dan cara berbicara. Kalau wanita tersebut bisa menjaga diri, ya kan, dan menahan diri dalam setiap beradaptasi dan berinteraksi dengan siapapun, insya Allah dia akan sulit menjadi korban kejahatan seksual. Salah satu contoh, dia sering keluyuran malam-malam, larut malam, ya kan, atau dia keluar gak ada kepentingannya, keluar tidak pamit ke orang tuanya, atau keluar tidak jelas tujuannya. Itu biasanya ada saja istilahnya terjadi pada dirinya. Juga perlu digarisbawahi dalam setiap keluar rumah, berangkat sekolah, atau kepentingan apapun harus satu jelas. Kepentingan yang kedua harus komunikasi dulu, pamit kepada orang tua, ya pamit orang tuanya. Kalau dalam penguasaan gurunya ya pamit kepada gurunya. Jadi biar terpantau nanti. Itu cara menjaga privasi. Yang kedua, cara menjaga pakaian. Jadi cara menjaga pakaian, bagaimana perempuan ini jangan berpakaian yang eksotis yang mengundang nafsu birahi dari kaum laki-laki. Jadi cara berpakaian, cara berinteraksi tadi sudah kan, beradaptasi cara berpakaian. Yang ketiga, cara
bersolek. Nah, jangan bersolek yang sifatnya menor. Oke, ya. Terus. Yang ketiga, bagaimana cara melaporkan jika ada seseorang yang mengalami kejahatan seksual? Jika ada seseorang yang mengalami kejahatan seksual, ya kan, dalam hal ini kepentingannya perempuan ya, baik itu dewasa, remaja atau anak-anak, itu cara pelaporannya adalah mendatangi kantor kepolisian setempat. Karena di situ saat ini di setiap Polres, ya kan, Polres itu sudah ada unit PPA, perlindungan perempuan dan anak. Jadi siapapun mereka yang mengalami korban kejahatan seksual itu bisa melaporkan ke unit PPA di Polres setempat, di mana tempat kejadian kejahatan itu terjadi. Di situ ada yang menangani khusus, namanya unit PPA, unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi sudah ada khusus. Padahal untuk yang lain tidak ada unit perlindungan laki-laki dan ada yang ada unit PPA, unit perlindungan perempuan dan anak. Karena di situ merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan perempuan dan anak. Yang keempat, dampak apa yang terjadi pada korban? Dampak yang terjadi pada korban dalam hal ini pihak perempuan yang menjadi korban biasanya yang namanya korban kejahatan seksual, ya kan, satu jelas kehormatannya sudah direnggut. Kalau dia seorang perawan ya sudah habis perawanannya, keduanya sudah selanjutnya dirusak secara medis, dia sudah tidak perawan lagi, kevirginannya sudah tidak ada. Dan yang kedua yang dialami setelah dia mengalami kejahatan seperti itu biasanya depresi, gangguan jiwa itu, ya kan, stres dan macam sebagainya. Dan yang selanjutnya lagi, kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya biasanya, ya kan, dia bisa jadi anak nakal seperti itu, atau dia bisa stres seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi bisa jadi dia tetap teguh dan tangguh apabila fondasinya tetap menjaga akidah agamanya seperti itu. Jadi yang dialami depresi, stres, ya kan. Terus kadang dampak lainnya bisa, namanya sudah dia menganggap dirinya sudah rusak, jadi dia kadang lari kemana-mana tidak jelas. Jadi ini kadang-kadang seperti itu. Mudah-mudahan mereka yang menjadi korban kejahatan seksual tetap bisa berpegang teguh bahwasanya itu hanya sebuah ujian, ya kan, yang dialami, sebuah cobaan yang dialaminya, yang itu bukan akhir dari segalanya. Dia masih punya kesempatan, walaupun tidak virgin, walaupun sudah pernah dilakukan seperti itu, walaupun kehormatannya direnggut, dia masih punya kesempatan dan harapan baru untuk dia bisa hidup lebih baik ke depannya. Karena belum tentu yang dia belum kena kejahatan seksual, belum tentu kehidupannya dia juga bagus, belum tentu. Karena kehidupan kekuasaannya. Terus yang terakhir, solusi agar tidak terjadi kejahatan seksual. Solusi agar tidak terjadi kejahatan seksual itu, yang pertama kita harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga atau rumah tangga. Selama di dalam keluarga dia memberikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, ya kan, dan pendidikan serta hal-hal lain, ya kan, tentang keagamaan, pendidikan, ilmu, ya kan, diberikan pemahaman kepada anak-anaknya, terutama kaum perempuan, ya kan, atau anak-anak di bawah umur. Insya Allah, ya kan, insya Allah hal-hal terkait kejahatan seksual itu kita contoh namanya anak, ya kan, kalau dia diberikan pemahaman tentang pendidikan karakter, pendidikan agama, moral, ya kan, semuanya diberikan pemahaman. Kalau anak itu diberi nasihat, kalau bisa, ya kan, nggak usah keluar rumah kalau ada kepentingan, insya Allah akan lepas dari kejadian-kejadian seperti itu, dan bisa diamati. Jadi yang terjadi seperti itu biasanya dia tuntas keluyurannya. Jadi dimulai dari lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan masyarakat juga sosialisasi hukum. Kita tanya kalau keluarga yang diberikan pemahaman, kalau pemerintah, ya kan, dan aparat penegak hukum memberikan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat,
terus kepada melalui perlindungan perempuan anak, kan ada divisinya juga, dia memberikan solusi kepada halayak umum, dalam hal ini apa per desa, apa per kecamatan, apa per kabupaten, diadakan sebuah seminar atau sosialisasi, ya kan, bahwasanya tata cara penanggulangan kejahatan itu ada, ya tidak dapat dimulai dari keluarga. Yang kedua, kalau kiai pendekatan religi atau spiritual, ya kiai memberikan ceramah, pemahaman secara agama. Kalau Islam, kalau Muslim, dia berikan dari sisi selama di gereja seperti itu. Kalau itu Hindu ya di wihara, ya kan. Buddha kan. Kalau di Buddha gambarnya ini sama, disesuaikan dengan agama masing-masing. Pendekatannya secara agama. Kalau pendidikan ya guru ya di sekolah-sekolah tiap kelas-kelas murid itu memberikan pemahaman, terutama kepada kaum perempuan atau istri-istrinya seperti itu. Jadi keluarga, sekolah, ya kan, sosialisasi di lingkungan keluarga, sekolah, secara agama itu guru-guru pondok pesantren, guru-guru langgar atau musola. Terus kalau dari aparat penegak hukum dari pemerintah yang mengadakan sosialisasi secara formal, baik di tingkatan desa sampai kabupaten. Itu salah satu cara yang paling efektif untuk untuk menanggulangi kejahatan. Yang kedua, rekomendasinya adalah pemerintah dan aparat penegak hukum, dalam hal ini juga Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan, harus merumuskan aturan hukum yang berat seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual. Karena kalau tidak seperti itu kan, itu nanti kerap kali kenapa untuk memberikan efek jerah, termasuk bagi undang-undang yang belum terlaksana, itu juga vonisnya harus diperberat agar dia itu jerah yang melakukan. Nah, termasuk yang lain juga supaya tak Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.